Toto, yang saya hormati Pak Dan Ramil yang dalam hal ini diwakili Provinsa, yang saya hormati Kapus Bukoposo, yang saya hormati Kepala Desa dan teman-teman yang hati. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di halaman Balai Desa Pancawarna dalam rangka untuk penyemprotan disinfektan di lingkungan kita masing-masing. Yang pertama-tama yang saya sampaikan, kita COVID-19 ini sudah hampir setengah bulan ya lebih ya. Sudah setengah bulan lebih yang kira-kira ada warganya yang pendatang sudah lebih dari 14 hari, ya sudah boleh berarti untuk keluar kalau memang tidak ada kasih batuk, sakit kepala dan lain sebagainya. Tetapi bagi warga yang masih belum 14 hari, tolong teman-teman dari Persatuan Teratai ini bantu perangkat desa untuk mengawasi ya, karena kalau mereka itu tidak diawasi kadang-kadang mereka berkeliaran, ada yang belanja, kemudian ada yang sudah keluar dari Pancawarna. Takutnya beliau membahayakan ya, bukan berarti mereka itu terindikasi kena COVID-19, bukan, tetapi dikhawatirkan karena mereka itu pendatang dari daerah yang memang zona merah seperti Jakarta, kalau dari Jakarta, dari Bali, dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu sudah zona merah. Bahkan besok kalau nggak salah di Jakarta itu sudah berlaku PSBB. Nah, jadi pembatasan secara berskala besar ya. Nah, jadi mereka itu kalau kumpul-kumpul lebih dari 5 orang mereka diusir. Sudah itu yang jalan-jalan segala macam keluar tidak boleh lagi. Jadi seperti bukan lockdown. Kalau lockdown itu kan tertutup, tidak boleh sama sekali keluar. Kalau itu masih boleh, tetapi ya diawasi sama pemerintah. Nah, kita mengantisipasi yang seperti itu. Ya, kita berharap supaya di Kabupaten Mesir ini, khususnya Kecamatan Serdang, ya, itu jangan sampai terjadi. Ya, kita berdoa semoga tempat kita aman dan terkendali kalau memang masyarakatnya itu bisa tertib, bisa mau diatur. Tetapi kalau warga yang pendatang itu susah diatur, itu membahayakan kita semua ya. Itu yang pertama. Kemudian posko, tolong laporan-laporannya itu dilaporkan ke bidan desa setiap hari. Nanti bidan desanya lapor ke puskesmas, karena pendataan itu diminta sama dinas sosial. Kenapa? Karena dinas sosial kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di Kabupaten Mesir ini, mereka akan mendapatkan kontribusi dari pemerintah daerah ya. Makanya semalam saya pulang dari Labuan Batin keliling ke desa sampai kantor dari jam 7 malam, kemudian langsung rapat di rumah dinas setelah jam 3 malam membahas masalah COVID-19 ini ya. Saya kadang-kadang kalau badan saya sudah agak serak itu rasanya apa ya, saya nggak percaya diri saya itu, karena saya setiap saya minum vitamin, minum madu, minum vitamin C udah pasti ya. Teman-teman harus seperti itu, jaga kondisi stamina kita masing-masing ya. Kemudian yang di posko tidak usah ramai, cukup kalau memang dia satu shift di 3 orang atau 4 orang, jangan lebih dari itu, sudah nggak usah. Artinya karena ada posko ini setiap malam itu malah ramai di posko itu. Nah, kita kan tidak menginginkan seperti itu. Kita posko itu untuk mendeteksi orang yang datang dari luar daerah kita, yang masuk ke tempat kita. Sebenarnya memang asli orang tempat kita, tapi mereka perantau. Ya, itu yang harus diantisipasi. Jangan sampai kita ada posko tetapi tidak
mendata masyarakat yang datang. Seperti kemarin saya di Labuan Makmur, saya lihat tuh, ini mana buku pendataannya. Nah, katanya sama Bapak cari, harusnya ada di meja posko itu. Ya. Kemudian untuk penyemprotan kendaraan, kalau memang kendaraan itu apa namanya, kalau kendaraan itu memang punya wilayah sini, dia tidak keluar jauh, ya nggak usah juga lagi disemprot. Kalau dia memang dari luar, yang baru misalnya dari unit 2, ya tetap kita semprot, karena kita nggak tahu mobil yang ada pegangan tangan untuk buka tutupnya. Cukup itunya aja yang disemprot. Ya kalau mereka mau disemprot dalamnya nggak apa-apa, yang ditawarin. Tapi orangnya tidak usah disemprot karena membahayakan. Ya. Dari WHO sudah menunjukkan seperti itu. Kemudian ya alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang namanya terindikasi PJP ya. Ya, belum ada. Keluarga ini ada beberapa orang memang sudah sembuh semua, ya sudah mulai sehat. Ada beberapa data yang memang saya lihat, ya, alhamdulillah sehat semua. Karena batuk pilek itu ya, apalagi musim hujan seperti ini, biasa sebenarnya. Cuman ya, kalau kita nggak fit, fisik kita bisa terjadi COVID-19. Kemudian saya berharap ini kita antisipasi ya teman-teman semua. Jadi apabila ada warga kita nantinya yang kena COVID-19, ini kan banyak yang viral, kalau dia meninggal ditolak tempat penguburannya, gitu ya. Karena orang namanya sudah meninggal, sudah ditutup rapat, bahkan nguburnya juga pakai peti, sudah berlipat-lipat. Kalau nama orang meninggal, virusnya juga ya mati di dalam tubuh kita itu. Jadi jangan takut, jangan sampai nanti ada saudara-saudara kita terjadi seperti itu, kemudian mau dikuburkan ditolak. Ya, nah, kira-kira seperti apa kita ngadepin itu? Kita mau menerima nggak mereka? Terima ya. Ya, karena di Lampung Barat kemarin warganya menerima biasa, aman. Tetapi pas penguburan itu memang tidak boleh dekat, keluarga juga jauh. Karena gini, kalau orang yang kena COVID-19 itu, dia dari rumah sakit sudah semua dikafani, sudah disolati. Jadi dibawa ke sini, ke tempat pemakaman itu sudah langsung. Jadi keluarga juga nggak boleh. Makanya kadang ada di viral itu kan keluarganya marah-marah, mau dibuka dan lain sebagainya. Nah itu salah, yang salah besar. Namanya orang sudah meninggal, ya udah kita juga semua mau ke sana. Yang penting doanya aja, pasti diterima doanya. Nggak usah perlu lagi kita mau lihat orang sudah meninggal dan sudah dikafani. Jadi jangan terlalu apa ya, seolah-olah meninggal itu kita juga sama, semua akan kembali ya. Jadi kita ini hidup di dunia ini sementara, jangan sampai orang ada musibah COVID-19 ditolak rame-rame. Di Makassar juga seperti itu. Tapi sekarang sudah mulai sadar karena sudah ada himbauan dari Kapolri juga, dari pemerintah juga, bahwasanya jangan sampai ada penolakan yang terlalu berlebihan. Ya, mudah-mudahan kita di sini, makanya saya berharap kuburan TPU yang ada di sini mau menerima COVID-19 apabila terjadi seperti itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Tidak ada tambahan dari Kapus atau dari kepala desa atau dari Babinsa ya, untuk menambahkan penyemprotan yang ada di tempat kita. Kemudian saran saya, teman-teman keluarga di rumah kalau keluar tolong kita pakai masker. Kita biasakan pakai masker. Saya juga waktu pertama saya risih, tapi lama-lama enak juga. Pak Babin tadi kembali pakai masker. Jadi kalau udah biasa sudah enak. Karena bukan artinya melindungi, untuk melindungi COVID-19 ini debu juga ya, aman. Jadi seperti itu. Cuman tolong kalau di rumah jangan sering kumpul-kumpul rame-rame ya. Kalau memang ngobrol ya
kemudian jaga jarak. Yang udah pasti jaga jarak itu. Ya. Jaga jarak itulah yang memang bisa menjaga kesehatan kita. Apabila ada teman kita yang kita nggak tahu dia sehat, tetapi dia kena COVID-19, ya belum tentu orang sehat itu nggak kena. Bahkan kadang-kadang yang sehat gagah bisa kena. Tetapi orang yang kena COVID-19 ini usianya yang di atas rata-rata 50 tahun. Karena fisik dan harmoni sudah sudah berkurang. Makanya itu disaranin sama kedokteran suruh minum vitamin C, ya, kemudian makan buah-buah, sayur, itu yang disarankan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan amal ibadah kita nanti Allah yang mencatat untuk kegiatan semua yang ada di sini. Ya, yang saya sampaikan lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.